terutama dari 4 ya, para pendukung Persija, kemudian Persib, Persibaya dan Arema hadir semua di sini. Rapat pada siang hari ini adalah kelanjutan dari rapat atau rakor yang dipimpin oleh Menko Polhukam pada beberapa hari yang lalu di kantor Kemenko Polhukam, tepatnya pada hari Senin. Salah satu keputusan dari rakor itu memerintahkan kepada Menpora untuk melakukan rapat dan mengundang pihak-pihak terkait, baik kaitan dengan tragedi Kanjuruhan maupun evaluasi kita terhadap penyelenggaraan kegiatan sepak bola ke depan dan hal-hal lainnya. Nah, dari perjalanan rapat pada siang sampai dengan sore hari ini, saya mendengarkan dan mempersilahkan dari PSSI, dari perwakilan klub, perwakilan supporter, dan teman-teman dari Kementerian Lembaga tingkat pusat, dari Polri, dari BNPB, dari Kemendagri, kemudian dari Kementerian Kesehatan, kita menyampaikan pandangan kita, dan dari itu ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, kita tidak membahas sama sekali tentang perkembangan yang ada di tragedi Kanjuruhan, karena itu sudah ada tim yang dibentuk langsung melalui keputusan Presiden atau Kepres, yakni tim gabungan independen pencari fakta, dan mereka sudah bekerja. Walaupun saya adalah wakil ketua dalam tim itu, tetapi sama sekali kita tidak menyentuh itu, karena itu menjadi urusan dari tim. Dan juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polri juga kita tidak masuk ke wilayah itu, dan mungkin ada tim-tim lain yang ada di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang kami diskusikan dan menjadi catatan, pertama, kita bersepakat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional, tentu bukan hanya Liga 1, tapi juga Liga 2 dan termasuk Liga 3. Masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta rapat saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada. Dan selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum tersentuh secara serius, yakni tentang supporter. Itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya, karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu, dan sudah ada hak dan kewajibannya, tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita. Maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah agar bisa tersosialisasi dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti selama ini kita
saksikan, dan saya sangat senang sore hari ini saya mendapatkan komitmen dari para supporter, terutama mereka yang selama ini dianggap selalu berlawanan, bahkan dikonotasikan permusuhan, misalnya antara pendukung Persija dan Persib, antara pendukung Persebaya dan Arema. Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki ke depannya, dan semua merasa bahwa bagian dari sepak bola. Dan nanti akan saya persilahkan mereka menyampaikan komitmennya untuk sepak bola Indonesia. Selain itu juga kita menyadari bahwa tempat-tempat pertandingan atau stadion-stadion yang digunakan adalah milik dari pemerintah daerah, apakah milik dari kabupaten, kota, atau provinsi. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khususnya pada saat beliau di Stadion Kanjuruhan kemarin, kebetulan saya mendampingi, akan dilakukan audit secara menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion itu yang digunakan oleh klub-klub baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Tapi tentu kita akan prioritaskan yang sekarang ini sedang existing digunakan. Ya, setelah kalau itu semua sudah selesai, baru kita akan perluas kepada yang tidak digunakan. Terutama hal-hal yang sangat serius, yakni tentang pintu keluar dan masuk, kemudian tempat-tempat lain yang perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Samping itu juga kita tadi membicarakan tentang hal yang sangat dibutuhkan dan urgent adalah SOP penanganan kesehatan yang nanti dikaitkan dengan pengamanan, yang kita sadari bahwa selama ini juga masih menjadi kekurangan kita. Jadi standarnya oleh teman-teman dari Kementerian Kesehatan akan segera, dan itu nanti oleh PSSI akan disosialisasikan. Jadi setiap menyelenggarakan pertandingan harus ada itu, harus ada persyaratan minimum yang disediakan di setiap tempat, sehingga begitu ada insiden, penanganannya langsung bisa di tempat dengan apa yang sudah tersedia. Nah, ini segera teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga itu. Kemudian teman-teman juga dari Polri sekarang sedang diberikan masukan oleh PSSI tentang aturan-aturan, baik aturan FIFA maupun dari PSSI sendiri yang terkait langsung dengan pengamanan. Dan juga hal yang tidak kalah penting, tadi PSSI diminta untuk mensosialisasikan aturan-aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada Pemda sebagai pemilik stadion atau yang terkait dengan itu, sehingga semua jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan harus bagaimana. Itu semua akan akan dibuat dan akan disosialisasikan. Dan terakhir, untuk saya kembali ke supporter ini, tentu tidak cukup hanya dengan pertemuan seperti ini. PSSI berjanji akan menghadirkan mereka dengan diperluas, dan sekali lagi kita minta komitmen mereka, sebab jalan dan tidaknya sepak bola Indonesia juga mereka adalah menjadi bagian yang menentukan itu. Jadi ada istilah yang sering kita dengar, kita tidak ingin
menempatkan, memposisikan supporter ini hanya sebagai konsumen, tetapi mereka adalah bagian dari ekosistem sepak bola nasional. Dan yang terakhir, sudah disepakati juga, mulai sekarang menghilangkan narasi-narasi yang memprovokasi. Walaupun itu menjadi ciri khas dari klub, dari pendukung masing-masing, tetapi disadari bahwa itu juga menjadi pemicu untuk bisa memprovokasi pihak-pihak lain. Oleh karena itu mulai sekarang kita akan hilangkan itu, dan kalau masih muncul tentu PSSI ada caranya untuk itu. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Waketum menambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menpora. Jadi tadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menpora, PSSI mendapatkan banyak tugas. Satu, tadi sudah disampaikan tentang sosialisasi undang-undang SKN, kemudian sosialisasi peraturan FIFA, yang itu menjadi disampaikan oleh PSSI dalam membuat aturan. Kemudian yang sudah dalam beberapa hari yang lalu kami juga telah dilibatkan untuk membuat drafting peraturan Kapolri terkait pengamanan skor pertandingan dan pengamanan skor pertandingan yang mempunyai risiko tinggi. Tadi di dalam pertemuan ini juga atas fasilitas Pak Menpora, kami juga mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa PSSI akan juga dilibatkan dalam aturan mengenai prosedur kesehatan pada saat skor pertandingan. Yang lain sebagainya tentunya tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora dan kemudian tugas kami ke depan. Kami bersyukur pemerintah memfasilitasi kami. PSSI seperti yang rekan-rekan sudah ketahui semua adalah organisasi yang menginduk pada FIFA. Kami terikat pada aturan yang kami ratifikasi dari FIFA. Sebelum adanya kejadian ini adalah hal yang mustahil bagi kami PSSI untuk bisa menyamakan antara apa yang diinginkan oleh FIFA dengan apa yang ada di dalam aturan di dalam undang-undang di negara ini. Alhamdulillah hari ini insya Allah ini menjadi perbaikan sepak bola kita ke depan, karena banyak hal sekarang yang akan dibuat, akan di drafting itu mengakomodir apa yang diperintahkan oleh FIFA kepada kami di PSSI. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, dari pihak Polri, Terima kasih Bapak Menteri. Yang seperti Bapak Menteri, rekan media, hasil dari pertemuan tadi kita sudah sepakat untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Kami bersama stakeholder dari penyelenggara, kemudian dari supporter, kemudian dari rekan-rekan terkait, ini telah sepakat mengevaluasi. Kemudian dari Polri, semenjak ada kejadian ini sudah mendapat instruksi dari Bapak Kapolri untuk membuat produk yang menjadi bahan untuk suatu regulasi dasar untuk masalah keamanan. Tentu pelaksanaan produk ini terkait dengan produk yang dikeluarkan dari FIFA maupun PSSI. Kemudian kami sangat berterima kasih kepada para supporter yang dihadirkan di sini untuk bisa memberikan masukan-masukan. Ini sebagai referensi kita untuk menyusun produk yang tentu nanti menjadi pegangan bagi Polri penyelenggara, khususnya satuan-satuan wilayah yang memiliki stadion ya, yang akan digunakan untuk kompetisi. Ini sangat baik sekali dengan masukan yang diberikan, sehingga produk nanti akan menjadi dasar bagi Polri untuk melaksanakan pengamanan PSSI maupun penyelenggaraan yang dilakukan di PSSI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih.
dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Bapak Menpora. Kami sangat berterima kasih dan kesempatan untuk pada hari ini diberikan pencerahan juga bahwa nanti Pemda yang mempunyai stadion tadi diminta oleh Pak Menpora untuk mendapatkan sosialisasi terkait standar-standar FIFA sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir melalui sosialisasi oleh Bapak dari PSSI dan juga terkait kesiapan lainnya nanti bersama-sama dengan kementerian lain. Tadi arahan Bapak Menpora, kami siap untuk memberikan dukungan kepada teman-teman di provinsi maupun kabupaten kota. Itu saja mungkin. Terima kasih. Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kementerian Kesehatan ada 3 hal tadi yang sudah kami laporkan. Yang pertama, memastikan semua korban yang dirawat di rumah sakit, di fasilitas kesehatan itu tanggung pembiayaan yang ditunaikan. Yang kedua, kami telah melakukan mulai kemarin pendampingan terkait dengan pendampingan trauma healing kepada korban, dan kami menerjunkan tenaga kesehatan seperti psikolog dan juga psikiater untuk dilakukan pendampingan. Nah, yang ketiga, kami akan segera menyiapkan standar SOP terkait pelaksanaan event olahraga, sehingga nanti ke depan kita tidak mengabaikan lagi fasilitas sarana kesehatan pada saat event. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. BNPB. Baik, terima kasih Bapak Menpora. Kami dari BNPB Satgas COVID-19 dalam rapat ini memberikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan event olahraga besar yang pesertanya lebih dari 1.000 orang. Mengingat sekarang masih masa pandemi, jadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan peserta atau penonton yang hadir harus memenuhi protokol kesehatan itu. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat vaksinasi yang ditentukan, dan ini tentunya akan memberikan efek screening, memastikan bahwa kesiapan. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers tadi yang disampaikan oleh Menpora Zainuddin Amali, dan juga kemudian tadi ada juga dari Wakil Ketua Umum PSSI, dari perwakilan Polri, BNPB, dan lain-lain. Ini terkait dengan rapat koordinasi terkait evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola Indonesia yang digelar di Wisma Menpora sejak siang tadi. Dalam rapat ini berbagai pihak dihadirkan, begitu baik perwakilan dari PSSI, Polri, kemudian juga perwakilan dari klub dan supporter serta berbagai organisasi terkait. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Menpora adalah dalam rakor ini secara menyeluruh penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional tidak hanya Liga 1 tetapi juga Liga 2 dan Liga 3. Masukan dari peserta rapat ini cukup mewakili situasi yang ada untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu juga tadi dikatakan oleh Menpora, supporter yang juga didengarkan masukannya ini terkait dengan dalam undang-undang sudah ada pasal-pasal yang mengatur terkait hak dan kewajiban supporter namun tidak tersosialisasikan dengan baik. Maka dari itu Menpora mengharapkan tugas dari PSSI dan juga pihak-pihak yang berkaitan terkait dengan hal ini untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada supporter. Hal lainnya adalah
akan adanya audit secara menyeluruh untuk stadion-stadion khususnya milik Pemda yang digunakan untuk pertandingan atau laga Liga 1, 2, dan 3, dan yang akan diprioritaskan dalam audit stadion ini adalah stadion yang saat ini sedang digunakan seperti itu. Dan juga nantinya akan diaudit terutama untuk hal-hal yang serius, diantaranya seperti pintu keluar dan juga pintu masuk.